Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ilmu Pendidikan Islam akan menjelaskan materi yang berjudul Eksistensi dalam Pendidikan Islam. Sebelum kami menjelaskan bagaimana eksistensi dalam pendidikan Islam itu, saya, Anjani Faras Arifani dengan NIM 0303193202 akan menjelaskan pengertian dari eksistensi. Eksistensi berasal dari kata bahasa Latin exister yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. Exister disusun dari kata ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Senada dengan pendapat tersebut, menurut Habib Toha, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. H.M. Arifin juga mengartikan pendidikan sebagai usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah atau kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Ahmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Penjelasan saya berikutnya yaitu eksistensi pendidikan Islam. Secara umum persyaratan ilmiah yang harus dipenuhi dalam eksistensi pendidikan Islam yang pertama yaitu memiliki objek pembahasan yang jelas dan bercorak khas kependidikan yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan lain yang relevan. Kedua, mempunyai pandangan, teori, asumsi atau hipotesa-hipotesa yang bercorak kependidikan bersumberkan ajaran Islam. Ketiga, memiliki metode penganalisaan yang sesuai dengan tuntutan dan corak keilmuan kependidikan yang bernafaskan Islam atas dasar pendekatan-pendekatan yang relevan dengan corak dan watak keilmuan tersebut. Dan yang terakhir adalah memiliki struktur keilmuan yang definitif, mengandung suatu kebulatan dari bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu sistem keilmuan yang mandiri atau tidak tergantung pada sistem keilmuan yang lain. Akan melanjutkan materi berikutnya yang tentang aspek-aspek konseptual yang mencakupi permasalahan pendidikan yang merupakan objek analisis dalam pengembangan teorisasi dalam pendidikan Islam, yaitu A. Hakikat pendidikan Islam adalah proses bimbingan dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik agar menjadi manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan. Yang B. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan duniawi atau ukrawi, jasmani dan rohani atau material dan mental spiritual. Yang C. Modal dasar pendidikan Islam adalah fitrah. Fitrah itu adalah potensi dasar untuk berkembang yang terdapat pada diri masing-masing sebagai karunia Tuhan. Yang D.
Sasaran strategis pendidikan Islam adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi peserta didik, sehingga terbentuk sikap beriman bertakwa yang ruangan lingkup pendidikan Islam mencakupi kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam bidang politik, seni budaya, dan ilmu pengetahuan. Yang F, metode yang digunakan adalah metode yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan agama, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Lanjut, D. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah keberadaan pendidikan Islam di Indonesia atau munculnya pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Juhairini menyatakan bahwa pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Awalnya berkembang secara Islam di Indonesia. Sambil berdagang, masyarakat menyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya, yaitu mereka yang membeli barang-barang dagangannya. Didikan dan ajaran Islam mereka diberikan dengan perbuatan, contoh dan tiru teladan. Mereka berperilaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas, amanah, dan kepercayaan dan lainnya. Dengan demikian, terkaitlah penduduk negeri hendak melakukan agama Islam, memeluk maksudnya agama Islam. Pendidikan dan pengajaran Islam secara informal ternyata membawa hasil yang baik sekali dan bahkan menakjubkan. Karena dengan berangsur-angsur tersiarlah agama Islam dan seluruh kepulauan Indonesia. Nama saya Ilham Hamzah Hasibuan, NIM 0303193164. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang peran lembaga Islam terhadap eksistensi pendidikan. Yang pertama itu ada masjid dan surau. Masjid dan surau mempunyai peranan dan fungsi penting dalam eksistensi pendidikan Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi masjid dapat difungsikan juga sebagai tempat pembelajaran. Sebagai Islamic Center yang telah diupayakan dan dilaksanakan sampai sekarang ini, masjid lebih efektif bila diadakan di dalamnya yaitu berbagai fasilitas mengajar seperti perpustakaan, ruang diskusi yang digunakan untuk berdiskusi segala persoalan, dan ruang kuliah baik yang digunakan untuk remaja, siswa yang lain, dan serta anak-anak sekalipun yang ingin belajar di masjid. Yang berikutnya ada pondok pesantren. Dari perspektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi. Dengan kondisi yang demikian itu, Azyumardi di Azra mengatakan yang menyebabkan pesantren tetap survive sampai hari ini sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai dunia Islam, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi sistem pendidikan dan pendidikan umum dan sekuler. Yang ketiga itu ada madrasah. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai latar belakang diantaranya sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua itu ada usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. Yang keempat, ada perguruan tinggi agama Islam. Menurut Mahmud Yunus, Islamic College pertama kali telah didirikan dan dibuka di bawah pimpinannya sendiri pada tanggal 9 Desember 1940 di Padang, Sumatera Barat. Lembaga tersebut terdiri dari 2 fakultas,
yaitu Fakultas Syariat atau Agama dan Pendidikan serta Bahasa Arab. Tujuannya yaitu mendidik ulama-ulama. Dan pada tahun 1945, tepatnya 8 Juli 1945, dengan bantuan pemerintah penduduk Jepang, di saat peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, yang tujuannya yaitu pada mulanya adalah menghasilkan alim ulama yang intelek, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang diperlukan dalam masyarakat modern sekarang. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1948, Sekolah Tinggi Islam diubah menjadi University Islam Indonesia dengan beberapa fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Pendidikan. Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama juga mendirikan sebuah Universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, Fakultas Agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama, yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PT AIN dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1950, yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN yang kita kenal sekarang, serta Universitas Islam Solo dan UI Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1951 disatukan dengan nama Universitas Islam Indonesia atau UI, yang sejak saat itu mempunyai cabang pada kedua kota tersebut. Demikian materi yang dapat pemakalah sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.